Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konnichiwa. Oke, desu ka? Minasang, apa kabar? Ya, semoga sehat-sehat selalu dan tetap bersemangat ya, minasang. Ya, hai, kita melanjutkan ya lagi ke bab yang sebelumnya yaitu bab 7. Dan setelah bab 7 ya sebelumnya juga sudah saya bahas tentang perubahan kata sifat ya yang ada tabelnya itu minasang ya. Ya, jadi sebelum menginjak bab ini minasang harus memahami yang perubahan kata sifat kemarin ya yang sudah saya bahas yaitu perubahan positif, negatif, dan negatif lampau dan serta lampau, dan ada juga penggabungan antara kata sifat dan kata benda ya. Tabel itu tolong dipahami dulu, dihafalkan, baru langsung menginjak di bab 8. Hai, langsung saja minasang dai hachika ya. Saya anggap yang di tabel itu minasang sudah paham dan sudah hafal ya. Lanjut saya bahas dai hachika. Hai. Rizaru sang wa itsumo genki desu. Ya. Rizaru sang wa itsumo genki desu. Ya. Di sini ada wa, berarti kita artikan dulu. Saudara Rizal, ya. Itsumo, itsumo itu apa? Itsumo selalu ya. Ingat-ingat, itsumo selalu ya. Ya. Genki dari kata sifat genkina. Genki des ya. Jadi kalau kata sifat itu ya nakeushi itu selalu nanya dihilangkan ya minasang kalau ingin membuat suatu kalimat. Contoh des ya di belakangnya diakhiri dengan des ya, berarti nanya dihapus dari genkina menjadi genki des ya. Jadi saudara Rizal selalu sehat ya, genki itu sehat atau bersemangat ya. Oke. Hai, kita bahas sedikit saja yang di rangkuman cerita ini ya minasang. Hai, Rizaru sang wa kore naga Osaka no Jisusei desu. Ya. Rizaru sang wa kore naga Osaka no Jisusei desu ya. Saudara Rizal ya adalah peserta magang atau peserta prakteknya Korenaga Osaka ya. Korenaga Osaka itu nama perusahaan, nama kaisa ya. Minasang tidak perlu diartikan ya. Korenaga Osaka. Berarti saudara Rizal peserta prakteknya Korenaga Osaka ya. Minasang ya untuk pengetahuan saja ya yang ada dalam buku Kyokaso ini ya para pemerannya seperti Rizal, Zaki itu real alias nyata ya minasang ya, itu adalah alumni-alumni senpai atau senior kita yang telah sukses dan berangkat di Jepang ya, asli dari alumni Shomirai Kabupaten Demak, yaitu yang sudah bekerja di sana. Dan di sini ada tokoh yang namanya Rizal ya. Rizal ini memang benar-benar alumni dari Ishomira ya. Nah, dia sudah berangkat di tahun kalau tidak salah 2023 ya minasang ya, dan perusahaannya juga di Korenaga dan lokasinya ada di Osaka ya. Jadi saya doakan minasang juga bisa menyusul dan sukses ya. Oke. Hai. Jadi saudara Rizal peserta prakteknya Korenaga Osaka. Hai. Ya. Gemba no shikoto wa ya taihen desu ga. Ya. Gemba no shikoto wa taihen desu ga ya. Ya, di sini kalau ada ga di akhir kalimat ya. Ya, kalau ada ga, partikel ga di akhir kalimat itu artinya tetapi atau tapi. Jadi Gemba no shikoto wa, artikan dulu ini subjeknya. Pekerjaan gemba, gemba itu lapangan atau proyek ya. Pekerjaan proyek, pekerjaan lapangan. Taihen, taihen itu berat ya. Beratnya bukan masalah berat benda, tetapi berat di apa ya perasaan ataupun boleh di istilahnya rekoso ya. Kalau Jawa ini rekoso. Ya, Gemba no shikoto taihen desu ga. Ya, pekerjaan lapangan berat ya, tetapi di sini karena ada ga, tetapi Rizaru sang wa itsumo genki desu.
Rizaru-sang wa itsumo genki desu. Saudara Rizal selalu bersemangat atau sehat. Ya, ya. Jadi pekerjaan lapangan itu berat, tetapi saudara Rizal ya itu selalu sehat. Ya, itu selalu sehat ya. Terus soshite ya akaruides. Soshite akaruides. Soshite imiwa dan juga ya dicatat soshite dan juga. Akarui itu dari kata sifat terang sebenarnya ya artinya ya, tapi di sini diartikan ceria ya. Jadi pekerjaan lapangan berat, akan tetapi saudara Rizal selalu sehat dan juga ceria. Oke, hai. Oke, seperti biasa yang bawah silakan dilanjut minasang sendiri ya dipahami. Langsung menginjak di intinya bungke. Hai, ichibang. Nani nani wa ya, oke maaf. Nani nani wa ya nakeyoshi des ya. Nakeyoshi itu kata sifat na, akhiran na ya. Jadi di sini contohnya ichibang Fuji-san wa yumei desu. Fuji-san wa yumei desu. Fuji-san di sini ada kanji gunung alias yama ya. Ini kalau orang Jepang memang menyebutnya sang karena di Jepang itu gunung dianggap hidup alias seperti makhluk hidup ya, kayak dewa. Wah, ditutup untuk penghormatan orang Jepang memanggilnya Fuji-sang alias Gunung Fuji. Tapi bagi kita orang Indonesia kita sebut Fujiyama saja ya. Fujiyama wa yumei desu ya. Gunung Fuji yumei. Yumei itu dari kata yumeina ya. Dihafalkan minasang kata sifatnya nakeyoshi itu yumeina itu artinya terkenal ya. Tetapi seperti biasa nakeyoshi kalau dibuat kalimat na-nya selalu dihilangkan ya. Fuji-sang wa yumei desu. Ya, Gunung Fuji ya atau Fujiyama wa yumei desu. Gunung Fuji terkenal. Hai. Ini bang, Ikuromu-sang wa shinsetsu desu. Ikuromu-sang wa shinsetsu desu. Ya. Saudara Ikrom ya shinsetsu dari kata shinsetsuna ya, nanya dihilangkan ya. Imiwa baik hati, berarti saudara Ikrom baik hati. Hai Sugi. Nih bang, nani wa nakeyoshi dewa atau ja arimaseng ya. Di sini masih nakeyoshi, pembahasan nakeyoshi atau akhiran na, kata sifat akhiran na, kan tetapi yang ini negatif ya. Karena di sini ada dewa atau ja arimaseng ya. Tadi di tabel yang kemarin sudah dibahas ya. Ya, di sini yang bungkai 1 itu positif, yang bungkai 2 itu membahas tentang yang negatif. Ichi bang, Jakaruta wa shizuka dewa arimaseng. Jakaruta wa shizuka dewa arimaseng ya. Jakarta ya, di sini ada wa diartikan dulu. Jakarta Shizuka dewa arimaseng ya. Shizuka dari kata Shizukana ya, nakeyoshi ya. Dirubah menjadi bentuk negatif menjadi Shizuka dewa arimaseng, nanya hilang ya. Shizuka itu artinya Shizukana artinya sepi ya. Sepi ya atau sunyi. Ya. Berarti Jakarta Shizuka dewa arimaseng ya, negatif berarti tidak artinya ya. Tidak sepi ya. Jakarta tidak sepi, berarti kan ramai. Oke. Ini bang. Danieru-sang wa genki dewa arimaseng. Danieru-sang wa genki dewa arimaseng. Ya, Danieru-sang saudara Daniel ya, genki dewa arimaseng ya. Genki itu sehat dari kata genkina, nanya dihilangkan. Berarti genki dewa arimaseng tidak sehat. Saudara Daniel tidak sehat. Hai, oke. Sugi. Sang bang ya. Nani wa ikeyoshi desu ya.
Kalau tadi kita sudah bahas nakeusi bentuk positif dan negatif, di sini langsung lanjutkan ke bentuk ke kata sifat ikeusi atau akhiran i. Ya, di sini positifnya ya minasang ya. Hai, ichibang bari wa atsui desu. Bari wa atsui desu. Bari itu Bali, atsui panas ya. Jadi kalau ikeusi kata sifat akhiran i itu utuh ya. Kalau dibuat kalimat itu i-nya ya tetap ada, bukan dihapus, tidak dihilangkan. Ya. Bali panas, atsui itu panas. Hei, nibang Tanaka-sang no imoto wa kawaii desu. Tanaka-sang no imoto wa kawaii desu. Ya. Tanaka-sang no imoto wa berarti di sini subjeknya minasang ya. Di sini ada partikel wa ya. Ya. Berarti Tanaka-sang no imoto wa berarti imoto itu adik adik perempuan ya minasang ya. Imoto adik perempuan. Berarti adik perempuannya saudara Tanaka kawaii, kawaii ya. Kawaii ya. Memang tulisannya kawaii ya. Akhiran i, ikeusi. Imi wa kawaii itu manis, manis wajah maksudnya, cute gitu ya. Bukan manis rasa tapi manis wajah ya. Kan orang itu ada cantik ya, cantik itu biasanya kirei. Tetapi kawaii itu lebih ke manis, manis wajah ya, manis rupa. Ya, cute. Berarti adik perempuannya saudara Tanaka manis atau cute ya. Di sini i-nya juga utuh, tidak dihilangkan ya. Ini bentuk positifnya ikeusi. Lanjut ke Yong, Bang. Ya, nani wa ikeusi kunai desu. Lah di sini ada kunai. Kunai itu berarti negatifnya. Yang tadi bungge 3 itu positif, berarti yang ini bungge 4 ikeusi tetapi yang negatif. Bentuk negatif. Ichibang kono jisho wa atarashi kunai desu. Kono jisho wa atarashi kunai desu ya. Kono jisho wa ya, kono jisho wa kamus ini ya. Kamus ini atarashi kunai desu. Lah, di sini ada atarashi kata sifat atarashi kunai desu. Awalnya itu atarashi i, ada i-nya pasti di belakangnya. Tapi karena ini dirubah ke bentuk negatif, ya i-nya dihilangkan. Ya, i-nya dibuang. Menjadi atarashi kunai desu ya. I-nya ini hilang di sini. Nah, atarashi itu apa? Baru. Berarti kalau atarashi kunai tidak baru ya. Berarti kamus ini tidak baru. Hai, nih Bang. Kyo. Ya. Hari ini ya. Tanaka-sang wa isogashi kunai desu. Tanaka-sang wa isogashi kunai desu ya. Hari ini Tanaka-sang wa saudara Tanaka isogashi dari kata isogashi i ya. Ya, awalnya itu isogashi i ya. Isogashi i, tapi karena dirubah ke bentuk negatif, i-nya hilang. Isogashi kunai desu, artinya tidak. Isogashi itu sibuk, berarti tidak sibuk. Hari ini saudara Tanaka tidak sibuk. Oke. Nah, di sini ada tabelnya menasang ya, seperti kemarin, cuman di sini ini versi Kyokaso. Kalau di yang tabel kemarin itu versi saya biar lebih mudah. Kalau di sini nakeusi ada positif, negatif juga. Oh, nah, positif contohnya seperti ini, genki desu. Ya. Terus negatif, nakeusinya negatifnya seperti ini, genki dewa ari mas yang sama seperti yang kemarin saya contohkan. Ikeusi positifnya seperti ini, takai desu. Negatifnya berarti taka kunai desu. Oke, minasang ya. Hai, selanjutnya di go Bang. Ya. Totemo amari. Ya, minasang di sini ingat-ingat totemo itu sangat. Amari tidak begitu atau tidak ora patek kalau bahasa Jawa ini itu ora patek ya. Ya, ini ada penerapan kalimatnya seperti ini. Ichibang utensang wa totemo shinsetsu desu. Utensang wa totemo shinsetsu desu. Saudara Uten, totemo sangat sangat shinsetsu. Desu shinsetsu itu dari kata shinsetsuna, baik hati. Berarti
Uteng sangwa sinset sudes. Saudara Uten baik hati. Silahkan ditulis sampingnya ya minasang ya. Semuanya ya. Hai ni bang. Kono kamera wa amari yokunai desu. Ya. Amari yokunai desu. Kamera ini, ya, amari itu tidak begitu. Ya. Jadi amari yokunai desu tidak begitu bagus. Ya, hai, saya jelaskan sebentar yang di sini. Kalau ada kata-kata amari, ya, minasang, itu pasti di belakangnya itu negatif, ya. Entah itu kata kerja harus bentuk negatif. Entah itu kata sifat pun juga harus bentuk negatif. Karena amari sendiri itu ada kata-kata tidak alias tidak begitu, ya. Berarti di belakangnya wajib negatif, ya. Kalau totemo tidak, totemo itu positif, ya. Ya. Tapi kalau ada amari, pasti di belakangnya entah kata kerja atau kata sifat itu bentuknya wajib negatif. Ya. Di sini pakainya yokunai. Yokunai itu dari kata apa sih? Yokunai. Nah, yo artinya itu baik atau bagus ya. Itu ada dua, i dan yoi. Minasang bisa lihat di halaman kata sifat. Di situ ada bagus atau baik ya, kata sifat bagus atau baik itu Jepangnya kalau tidak i pasti yoi. Lah di sini pakai yang yoi ya. Yoi itu yoi itu baik atau bagus ya. Kalau itu positif kita pakai yang i ya. I itu baik bagus. Tapi kalau kata kalimatnya bentuk negatif itu kita makainya yang yoi bukan yang i ya. Bisa dibedakan. Jadi kono kamera wa amari yokunai desu ya. Kamera ini ya tidak begitu bagus ya. Karena yoi itu i-nya kan hilang kalau negatif. Berarti tinggal yo plus kunai. Negatifnya kan kunai kalau IGC. Berarti yo kunai itu tidak bagus ya. Hai, sangbang. Ano kasua amari yume dewa atau arimaseng ya, boleh pakai dewa arimaseng saja ya. Ano kasua amari yume dewa arimaseng ya. Di sini ano kasua ya. Kasu itu apa minasang? Kasu itu penyanyi ya, penyanyi. Berarti ano kasu itu penyanyi itu, ano kasua penyanyi itu amari yume dewa arimaseng ya. Amari kan tidak begitu dan di akhirnya pasti harus bentuk negatif ya. Nah di sini dewa arimaseng kan bentuk negatif ya. Berarti amari yume dewa arimaseng ya. Yume itu terkenal, berarti yume dewa arimaseng tidak terkenal ya. Dan di sini ditambah amari ya. Berarti amari yume dewa arimaseng tidak begitu terkenal ya. Jadi penyanyi itu tidak begitu terkenal atau tidak terlalu terkenal. Biduan kae ora patek kondang ya, jawane ngono. Hai Rokubang. Nani wa do desu ka? Ya. Sini ada do ya, minasang imi wa do itu bagaimana. Ya, ini penerapannya di bawah ini. Ichibang, jishu wa do desu ka? Jishu wa do desu ka? Kalau jisuse itu peserta praktek. Tetapi kalau hanya jishu berarti praktek ya. Berarti praktek do desu ka? Karena pertanyaan berarti harus ada k-nya. Do desu ka? Ya, do ya. Do itu bagaimana? Berarti praktek bagaimana? Jawabannya taiheng desu. Ya, taiheng itu berat atau rekoso ya. Hai, nih Bang. Nihong no fuyu wa do desu ka? Ya, Nihong no fuyu wa do desu ka? Di sini ada wa berarti subjek, diartikan dulu nih. Nihong no fuyu. Fuyu itu musim dingin ya. Berarti musim dinginnya Jepang do desu ka bagaimana? Ya, jawabannya totemo samui desu. Sangat dingin. Samui itu dingin ya, berarti sangat dingin. Hai. Nah, sugi nana Bang. Di sini ada
nakeusi plus meisi ya. Nakeusi itu kata sifat akhiran na plus meisi. Meisi itu benda. Kata benda ya. Jadi seperti yang saya contohkan di tabel kemarin, yang terakhir kan ada penggabungan antara kata sifat dan kata benda ya. Yang ini contoh dari nakeusi plus kata benda. Kata sifat akhiran na dan benda. Ichibang Fuji Yama wa yumei na yama desu. Atau Fuji sang wa yumei na yama desu. Ya, saya pakai Fujiyama saja ya menasang ya, karena saya orang Indonesia. Jadi Gunung Fuji. Nah, di sini penggabungannya di sini. Yumei na yama ya. Kata sifatnya yumei na, bendanya yama alias gunung. Yumeina itu terkenal, Yama itu gunung, berarti Yumeina Yama gunung yang terkenal, berarti Fujiyama wa Yumeina Yama desu ya, gunung Fuji gunung yang terkenal atau gunung terkenal. Oke. Nih Bang. Uten sang wa shinsetsuna hito desu. Uten sang wa shinsetsuna hito desu. Saudara Utan, nah penggabungannya Shinsetsuna Hitode. Shinsetsuna baik hati, Hito itu orang. Berarti Shinsetsuna Hito orang baik hati. Berarti saudara Utan orang yang baik hati. Hai. Setelah nakeusi di sini ada ikeyoshi ya. Ikeyoshi meisi ya. Kalau tadi nakeusi sekarang ikeyoshi ya, penggabungan antara ikeyoshi dan kata benda. Ya. Ichibang Kore wa ijisho desu. Kore wa ijisho desu. Ini ijisho, i itu kan bagus ya, ii ya. Oke. Ya, jisho itu kamus, berarti ijisho alias ijisho itu kamus bagus. Ya, berarti ini kamus bagus ya. Seperti contoh, kore wa ii pasokon desu ne. Ya, berarti ini laptopnya bagus ya. Nah, oke. Hai, Ibang. KBO Shiroi Penkide Nurimas. KBO Shiroi Penkide Nurimas. Di sini ada partikel O, ya. Ada partikel O, objek, dan ini partikel D dengan ya. Jadi artinya itu kurang lebih seperti ini minasang. Ya, Nurimas sendiri itu sebenarnya artinya menuangkan. Tetapi kalau kita menggabungkan dengan Pengki de Nurimas, Pengki itu cat. Ya, Pengki sendiri itu cat. Tapi kalau kita digabungkan dengan Pengki de Nurimas itu mengecat atau ngecat ya. Jadi Pengki de Nurimas itu mengecat. Ya. Kalau Nurimas sendiri artinya menuangkan, tetapi kalau digabung dengan Pengki de Nurimas seperti itu, mengecat dengan menuangkan dengan cat alias mengecat. Seperti itu ya, diglobalkan alias digabungkan saja. Mengecat ya, shiroi di sini lah. Inilah poinnya di sini ya, penggabungan sifat dan benda. Shiroi sama pengki. Ya, shiroi sama pengki. Pengki itu cat, shiroi itu kata sifat artinya putih ya. Berarti shiroi pengki itu cat putih ya. Di sini KB, KB itu dinding ya. Oh, berarti yang dicat itu dinding, berarti korbannya dinding ya. Berarti mengecat putih ke dinding atau mengecat dinding dengan cat putih seperti itu ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu pola kalimat itu boleh diacak seperti ini ya, tapi yang pasti kata kerja itu harus di belakang. Nah, untuk yang korban itu mau taruh di depan kata kerja boleh, atau diacak seperti ini boleh, yang pasti harus partikelnya sesuai ya. Kalau korban berarti partikelnya oh di sini itu KB itu kan dinding, berarti yang dicat itu kan dinding ya, berarti dinding itulah korbannya ya. Contoh memotong tali, oh berarti talinya itulah korbannya yang dipotong ya. Ini mengecat dinding berarti dindingnya yang korban. Sedangkan shiroi pengki itu alatnya ya. Alat untuk mengecatnya itu kan cat putih ya. Alatnya ini cat putih ya, dengan cat putih ya. Jadi mengecat dengan cat putih pada dinding atau mengecat dinding dengan cat putih. Nah, oke.
Minasang, di sini ada tabelnya ya, seperti yang saya buat kemarin, tapi ini versi Kyokaso. Ini penggabungan antara kata sifat plus benda, meisi kata benda ya. Kalau Nakeushi seperti ini. Gampang ya, utoh ya. Utohnya itu nanya ya tetap, i-nya juga tetap. Genkina jisusei berarti peserta praktek yang sehat. Ya, kireina heya, kamar yang bersih. Di sini takai kabang berarti tas yang mahal. Chisai kutsu berarti sepatu yang kecil ya. Jadi utuh, yang na ya tetap ada nanya, i juga tetap ada i-nya, dan di sini kata bendanya bebas. Yang penting kata benda. Hai. Ya, sedikit lagi minasang ya, kita selesaikan sekalian. Di sini ada Kyubang. Ya, mohon maaf. Nani nani wa dunna nani nani deska. Ya, di sini ada kata-kata dunna. Dunna ini wa artinya yang bagaimana? Yang bagaimana? Dunna ya. Oke, penerapannya Cibang. Dadang sang no koi bito wa ya. Dunna hito desu ka? Dadang sang no koi bito wa dunna hito desu ka? Ya, di sini ada partikel wa, berarti subjeknya di sini. Ya, koi bito apa minasang? Ya, sudah pernah. Koi bito itu pacar. Ya, pacarnya saudara Dadang ya, dunna hito desu ka? Ya, dunna yang bagaimana, hito orang, berarti orang yang bagaimana ya. Pacarnya saudara Dadang orang yang bagaimana? Jawabannya kireina hito desu ya. Jawabannya itu penggabungan antara kata sifat dan kata benda. Kireina hito berarti kireina cantik, hito itu orang, orang yang cantik ya. Minasang kireina itu bisa artinya bersih, bisa artinya cantik. Kalau dia menyangkut kata benda atau benda mati berarti bersih. Tetapi kalau menyangkut orang atau benda hidup berarti kireina itu cantik. Hei, nih Bang. Ayutaya wa dunna machi desu ka? Ayutaya wa dunna machi desu ka? Ayutthaya itu sebuah kota yang ada di Thailand. Ayutthaya ya, berarti Ayutthaya dunna machi. Machi itu kan kota. Berarti kota yang bagaimana? Ya, Ayutthaya kota yang bagaimana? Jawabannya Furui Machi des. Di sini kanji machi ya, sama dengan ini ya. Furui machi. Furui itu lama atau usang. Machi kota, berarti kota yang usang atau kota yang lama. Maksudnya itu kota kuno ya. Nah, oke deh nih. Hai. Saigo no bunga ya, bunga yang terakhir. Jubang. Ya. Nani nani ya, di sini ada nani nani wa ya. Nani nani wa dore desu ka? Ya. Nani nani wa dore desu ka? Ya, di sini ada dore. Dore itu imiwa yang mana ya. Kalau tadi dona itu yang bagaimana ya. Do itu bagaimana, dore yang mana ya. Jadi dore itu masuk ke jajaran koso ado sebenarnya ya. Kore, sore, are, dore. Ya. Ini itu yang mana ya. Dore itu yang mana. Penerapannya seperti ini ya. Ichibang uten sang no kutsu wa dore desu ka? Uten sang no kutsu wa dore desu ka? Ya. Di sini ada wa berarti subjek. Ya. Kutsu itu sepatu, berarti sepatunya saudara Uten ya. Dore yang mana ya, dore desu ka, karena kalimatannya harus kasih deska dik atau k ya. Berarti sepatunya saudara Uten yang mana ya, jawabannya sono kuroi kutsu desu. Sono kuroi kutsu desu ya. Dari belakang, sepatu hitam itu ya, sepatu hitam itu ya. Hai, nih Bang. Jisu sei no ryo wa dore desu ka? Jisu sei no ryo wa dore desu ka? Ya, di sini ada wa berarti diartikan dari sini. Ryo itu apa Ryo? Ryo ini wa asrama ya. Berarti asramanya peserta praktek dore desu ka yang mana? Ya.
Jawabannya ano atarashi ryo desu. Ya. Ano atarashi ryo desu ya. Atarashi itu baru karena ini penggabungan kata benda dan kata sifat dan kata benda itu harus utuh, i-nya juga utuh. Ya. Jadi atarashi ryo desu. Asrama baru itu jauh ya. Ano atarashi ryo desu. Ya, asrama baru itu dari belakang ya. Asrama baru itu. Baik. Oke desu. Hai, daihachi ka mo arimashita ne. Koko made. Ya, sampai di sini bab 8 sudah selesai. Wah, meskipun cukup panjang kita ringkas ya minasang ya. Yang penting minasang sudah paham perubahan kata sifat tadi dari positif, negatif, lampau dan negatif lampau serta penggabungan kata benda dan kata sifat. Oke, minasang ya, tolong dibaca, dipahami dan artinya ditulis di sini. Pola kalimatnya seperti ini. Kalau minasang saya kasih tugas pola kalimatnya seperti ini, tetapi kosakatanya boleh pakai kosakata lain ya, yang kreatif. Hai, di sini ada Kaiwa ya minasang, boleh dilatih ya percakapannya lagi. Ada Agus dan ada Suzuki, dipraktekkan sendiri yang sungguh-sungguh ya minasang ya. Dan diartikan ya pelafalannya ya, jadi pengucapannya harus istilahnya dilatih, diasah terus ya, harus terbiasa mengucapkan bahasa Jepang ya, agar terbiasa ya. Oke, dibahas sendiri minasang, dipraktekkan yang sungguh-sungguh. Saya harap minasang juga bersungguh-sungguh ya. Jangan lupa ya, wasorena yoni ya, kotobao ya, yoku oboete kudasai ya. Tolong kosakata benar-benar dihafalkan, minasang, itu sangat penting. Hai, daihachi ka koko made wari desu ne. Hai, sampai di sini ya, akan saya lanjutkan untuk yang sesi berikutnya. Ya, otsukaresama deshita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.